Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Tris Arvia Dinarti di radio kesayangan kita semua, Radio Manajemen 101 FM. Sesi sharing manajemen kali ini kita akan bahas tentang PM dan FM. Apa itu FM dan apa itu PM? Ada yang tahu gak nih kira-kira? Oke, nggak ada ya. Jadi PM itu adalah manajer proyek dan FM adalah manajer fungsional. Masih banyak di antara kita yang sering ketukar mana PM, mana FM. Jadi untuk tahu perbedaannya kita telah mengundang dua orang narasumber kece yang luar biasa yang berperan langsung sebagai manajer proyek dan manajer fungsional di dunia gaib. Mengingat gaib ya gaib. Selamat siang Mbak Mawar dan Mbak Betty. Iya, siang. Iya, puntennya. Halo teman-teman, kenalkan saya Teh Mawar. Saya Teh manajer proyek di perusahaan gaib. Ya, jadi kalian bisa panggil Beta punya nama Betty. Beta sebagai manajer fungsional di perusahaan gaib. Oke. Anyway, pasti banyak teman-teman kita yang lagi galau, bingung, gegana, gelisah gelamana gitu kan, tentang istilah manajer proyek dan manajer fungsional. Jadi ada beberapa pertanyaan mendasar yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Jadi sebenarnya definisi manajer proyek dan manajer fungsional itu seperti apa? Pertanyaan ini akan dijawab oleh dua narasumber kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon tararenkyu untuk pertanyaannya ya. Jadi project manager teh adalah pimpinan suatu proyek di mana PM atau manajer proyek membawahi beberapa functional manager si Betty tah. Kalau DM, saya punya kerjaan cuma ada satu bidang, yaitu bidang keuangan. Baik, lalu kira-kira bagaimana perbedaan antara keduanya? Iya, kalau saya mah memulai karir teh dari bawah, dari seorang spesialis, terus dipromosiin. Saya teh megang proyek secara umum atau general, beda sama si Betty. Si Betty mah fokus di bidangnya. Ya, bisa disebut mah PM teh harus melihat secara keseluruhan dan bisa memadukan beberapa hal dari satu kesatuan yang jelas atau sintesis. Pada functional manager lebih berorientasi pada analisis, tahu sudut-sudut bidang, bertanggung jawab secara administratif untuk menentukan apa yang dikerjakan, penentuan siapa yang melakukan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Ya, jadi dalam hal ini teh functional manager atau si Betty harus jago analisis, saya project manager harus jago sintesis. Nah, Beta setuju. Wah, menarik. Pendekatan analisis dan sistem itu seperti apa, Kak? Nah, kalau pendekatan analitik teh fokusnya ke pemecahan komponen pada sistem menjadi sesuatu yang lebih kecil. Kalau sistem mah untuk mengetahui komponennya, jadi kita harus tahu secara keseluruhan. Nah, functional manager mah si Betty adalah direct technical supervisor. Kalau saya project manager adalah fasilitator dan generalis. Kau harus tahu, PM tuh kerjanya mengkoordinasikan, melakukan staffing, budgeting, directing, planning, serta mengontrol proyek. Sedangkan kau harus tahu, FM tuh hanya memutuskan apa yang mau dipakai, seperti teknologinya, siapa yang mengerjakan, seperti itu. Oh, iya, seperti itu ya, Kak. Lalu kira-kira antara PM dan FM ini apakah bisa rangkap? Dan jika bisa, kira-kira efeknya seperti apa ya, Kak? Kalau bekerja secara rangkap, misal kita ambil FM cuma bekerja sesuai profesinya saja. Contoh, Beta sebagai manajer keuangan, ya Beta hanya berkaitan dengan keuangan, tidak bisa mengerjakan yang lain. Namun kalau PM, karena tadi fungsinya PM mengontrol semuanya, PM bisa mengerjakan yang lainnya, tapi tak bisa semua dilakukan karena bisa menimbulkan masalah seperti kegagalan dan sejenisnya karena tak fokus pada satu bidang saja. Wah, mantap banget kan penjelasan kakaknya, guys. Gimana ini? Apakah sudah paham? Oke, sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan untuk satu orang muda-mudi beruntung. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
Selamat siang, Mbak. Saya Sinopal, salah satu mahasiswa manajemen proyek yang kebetulan mendapatkan bagian untuk menjelaskan perbedaan PM dan FM. Kira-kira dalam kehidupan kemahasiswaan, contoh pengaplikasian PM dan FM itu seperti apa ya? Misalnya dalam organisasi ataupun sejenisnya. Terima kasih kepada Mas Noval. Selanjutnya akan diperkenankan kepada Kak Mawar dan Kak Betty. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, iya ada pertanyaannya Kang Nopal ya. Contohnya tadi organisasi di kampus. Jadi contohnya kalau misalnya ada organisasi, ada project officer-nya, ada PO, ada BPH-nya. Nah, saya project manager teh PO-nya. Si Betty ini functional manager teh BPH-nya. Saya PO akan melakukan sesuatu yang lebih general. Saya akan mengamati secara satu-satu semuanya, tapi secara keseluruhan dari masing-masing BPH. Kalau si BPH mah dia fokus sama apa yang saya suruh. Kalau dia disuruh jadi kewirus, ya dia wirausaha aja. Itu. Nah, kalau saya harus lihat semuanya. Kewirausahaan, med info, deh pokoknya mah itu. Begitu. Gimana Mas Noval? Oh, jadi seperti itu. Mengerti. Terima kasih banyak ya, Mbak. Oke, mungkin kita cukupkan sesi manajemen sharing ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Stay tune terus di Radio Manajemen 101 FM. Salam manajemen.